warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatma atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Salsabila Rahmadini sebagai Junior Auditor di KAP DRSM Audi Prasetya dan Rekan. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk mengaudit akun persediaan barang dagangan pada PT Wahana Eka Setia untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2022. Langsung saja saya akan memulai pemaparan hasil laporan audit Persediaan saya. ini tujuan dari audit akun persediaan sendiri yang pertama ada untuk menilai kewajaran atas persediaan tersebut. Lalu yang kedua untuk memeriksa ada tidaknya internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Lalu yang ketiga untuk memeriksa persediaan yang tercantum di neraca apakah betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang keempat untuk memeriksa kesesuaian antara metode penilaian persediaan dengan PSAK. Lalu yang kelima, untuk memeriksa kesesuaian antara metode pencatatan persediaan dengan PSAK. Nah, tahapan audit persediaan sendiri ada tiga, yaitu yang pertama tahap perencanaan dan pemahaman. Yang pertama, auditor akan memahami jenis persediaan klien, lalu metode penilaiannya, apakah menggunakan FIFO atau LIFO atau average. Lalu lokasi persediaan, misalnya itu persediaan tersebut itu terletak di gudang yang mana. Lalu yang terakhir, risiko terkait persediaan. Nah, yang kedua, auditor akan menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan atas persediaan. Apakah ada pemisahan tugas, lalu apakah ada formulir bernomor untuk mengurangi kecurangan. Nah, tahap yang kedua ada tahap pelaksanaan untuk pengujian pengendalian dan substantif. Yang pertama, auditor akan melakukan stock of name atau mengamati perhitungan fisik persediaan klien untuk memastikan prosesnya benar, lalu apakah jumlahnya akurat dan barangnya konsistensi terpisah. Lalu yang kedua, memverifikasi dokumen dan catatan di mana auditor itu akan memeriksa dokumen transfer persediaan seperti dokumen pembelian, penerimaan, dan pengiriman agar sah, akurat, dan dicatat tepat waktu. Lalu, eh, auditor juga akan menyesuaikan kartu stok dengan hasil hitung fisik. Lalu yang ketiga ada pengujian harga dan penilaian. Auditor akan memastikan biaya unit persediaan apakah dicatat dengan benar sesuai dengan metode yang dipilih oleh perusahaan. Misalnya perusahaan itu memilih metode FIFO, maka apakah harganya itu sudah sesuai dengan metode tersebut. Lalu yang keempat ada pengujian saldo akhir di mana auditor itu akan menyesuaikan persediaan bergerak atau dalam perjalanan yang belum tiba dan memverifikasi persediaan konsinyasi. Lalu yang terakhir ada tahap laporan. Yang pertama, auditor akan membuat laporan hasil akhir stock of name. Lalu yang kedua, auditor akan mengusulkan jurnal penyesuaian jika ada selisih dari stok yang di kartu dengan stock of name. Lalu yang ketiga ada menyusun laporan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, untuk selanjutnya, informasi yang tersedia untuk audit di PT Wahana Eka Setia yaitu persediaan di PT Wahana Eka Setia ini terdiri dari sepatu pria dewasa dengan beberapa kelompok model dan ukuran. Nah, persediaan ini disimpan di gudang perusahaan. Untuk mendukung administrasi, perusahaan membuat kartu untuk setiap jenis, model, dan ukuran persediaan tersebut. Tujuan utama dari kartu persediaan ini untuk mengendalikan kualitas kuantitas persediaan. Nah, setiap akhir tahun perusahaan melakukan stock of name semua persediaannya. Untuk audit persediaan, auditor akan menguji kuantitas baik pada catatan kartu maupun hasil stock of name dan menguji kualitas persediaan pada saat observasi stock of name. Auditor juga harus menguji metode penelitian untuk setiap jenis, model, dan ukuran persediaan. Apakah sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi dan konsistensi penerapannya? Lalu selanjutnya bukti audit yang dibutuhkan. Yang pertama ada neraca PT Wahana Eka Setia per 31 Desember tahun 2022. Nah, untuk akun persediaan sendiri pada tahun 2022 yaitu sebesar 320.257.000 rupiah. Pada tahun 2021 sebesar 472.728.175.000 rupiah. Lalu untuk bukti yang kedua ada saldo awal buku besar dengan kode rekening 1141 dengan nama rekening persediaan barang dagangan dengan saldo tahun 2022 sebesar 320.257.000. Lalu pada tahun 2021 sebesar 472.728.175.000 rupiah. Lalu untuk bukti yang ketiga ada daftar persediaan barang dagangan.
Nah, di sini terdapat jenis dari persediaan tersebut, lalu terdapat kuantitas berdasarkan kartu stok, lalu ada harga perolehan dan jumlahnya, yaitu hasil perkalian dari kuantitas dengan harga perolehan. Di mana misalnya jenis persediaan pertama yaitu A036 dengan kuantitas sebesar 120 dengan harga perolehan 120.000, jadi jumlahnya yaitu 14.400.000 rupiah. Nah, total dari persediaan berdasarkan kartu yaitu sebesar 2.091 dengan jumlah 320.257.000 rupiah. Nah, untuk bukti yang keempat ada hasil stock of name di mana di sini tuh terdapat jenis persediaan dan kuantitas persediaan. Jenis persediaan yang pertama ada A036 dengan kuantitas 120. Nah, total dari kuantitas berdasarkan hasil stock of name sebesar 2.084. Untuk selanjutnya, prosedur audit yang saya lakukan, yang pertama saya memeriksa daftar barang dagangan, lalu yang kedua saya memeriksa hasil stock of name, lalu kemudian saya menghitung selisih antara daftar selisih kuantitas antara daftar kartu persediaan dengan hasil stock of name, lalu saya menghitung saldo yang diuji dengan melakukan perkalian antara tes harga dengan kuantitas berdasarkan stock of name. Lalu selanjutnya saya menghitung selisih saldo dengan buku besar. Lalu ternyata saya menemukan selisih dari perhitungan tersebut. Jadi saya akan mengusulkan jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya ada pengisian kertas kerja. Yang pertama yaitu kertas kerja utama dengan indeks C. Nah, untuk ini kita harus mengisi terlebih dahulu indeksnya, yaitu indeks C. Kemudian kita mengisi judulnya, yaitu persediaan barang dagangan. Lalu kita mengisi tahunnya, yaitu tahun 2022. Nah, pada kolom keterangan itu diisi dengan nama akunnya, yaitu persediaan barang dagangan. Lalu untuk ref kertas kerja diisi dengan sumber kertas kerja yang digunakan untuk mendapatkan informasi di sini. Nah, saldo per buku ini dan saldo tahun lalu itu diperoleh dari saldo buku besar pada bukti audit yang ini dengan tahun 2022 dan tahun 2021. Nah, tahun 2022 itu diperoleh 320.257.000 rupiah pada tahun 2021 atau saldo tahun lalunya yaitu sebesar 472.728.175 rupiah. Nah, untuk net adjustment-nya ini diperoleh dari kertas kerja C1 yang nantinya akan kita bahas juga. Lalu saldo per auditnya itu diperoleh dari pengurangan antara saldo per buku dengan net adjustment yang diperoleh 319.146.500 rupiah. Nah, jika sudah, jangan lupa kita akan melengkapi tick mark-nya dan memberikan keterangan. Lalu kita harus mengisi paraf dan tanggal. Untuk kelas kerja selanjutnya yaitu kelas kerja utama dengan indeks C1 atau daftar stock of name. Nah, pertama kita harus melengkapi indeksnya dulu sesuai dengan pedoman yaitu indeks C1. Lalu kita mengisi judul dan tahunnya. Nah, di sini em, selanjutnya kita akan menulis eh, menyesuaikan stok di kartu persediaan dengan stok di hasil stock of name ya. Nah, eh, ini stok kuantitas yang di kartu persediaan tadi diperoleh dari sini. Jadi kita sesuaikan dengan yang daftar persediaan dagangan. Kemudian untuk saldo untuk kuantitas stok ini merupakan kuantitas yang diperoleh dari hasil stock of name. Nah, yaitu yang ini pada bukti auditnya ini. Jadi kita sesuaikan. Kemudian setelah kita tahu berapa kuantitas di kartu persediaan dan di hasil stock of name, kita harus menghitung selisihnya, yaitu dengan cara mengurangkan kartu yang ada di eh, kartu persediaan dengan kuantitas yang ada di stock of name. Nah, ternyata di sini juga ditemukan beberapa selisih kuantitasnya, yaitu misalnya ini dengan jenis persediaan A041 ditemukan selisih persediaan sebesar 2. Nah, dari perhitungan, nah, ternyata total selisihnya yaitu sebesar 7. Lalu kemudian kita menghitung saldo yang diuji dengan cara
eh, mengalihkan tes harga dengan saldo buku besar. Mengalihkan tes harga dengan stok yang ada di hasil stok opname. Misalnya ini 120 dikalikan dengan 120.000 yaitu 14.400.000. Nah, kemudian setelah kita hitung semua saldo yang diuji, eh, kita harus menghitung saldo selisihnya, yaitu dengan cara mengurangkan saldo buku besar dengan saldo yang diuji. Misalnya ini 14.400.000 dikurangi 14.400.000 jadi selisihnya 0. Nah, eh, jika eh, sal persediaan tersebut itu normal, maka akan diberikan tanda N. Jika ada selisih, maka cukup diberikan tanda strip saja. Nah, tadi kan terdapat selisih 7 7 pieces ini ya. Jadi tentunya nanti saldonya juga akan terdapat selisih. Nah, selisihnya yaitu sebesar 1.110.000. Oleh karena itu, kita harus membuat jurnal penyesuaian yaitu eh, beban lain-lain pada persediaan barang dagangan sebesar 1.110.500 rupiah. Kemudian jangan lupa lengkapi tick mark dan mengisi paraf dan tanggal. Selanjutnya, untuk kertas kerja berikutnya, yaitu kertas kerja utama dengan indeks C2, yaitu catatan atas pengamatan perhitungan persediaan, di mana eh, kita yang pertama akan melengkapi indeksnya terlebih dahulu sesuai dengan pedoman, yaitu indeks C2. Kemudian kita mengisi tanggal, yaitu tanggal 30 dengan bulan Desember tahun 2022. Kemudian kita mengisi ini sebesar jumlah persediaan tahun 2021 sebesar 472.728.175.000 sesuai dengan saldo yang di buku besar. Lalu kita mengisi metode eh, penilaian berdasarkan harga perolehan dan metode menggunakan metode FIFO. Lalu yang terakhir kita mengisi tahunnya, dan jangan lupa yang terakhir kita mengisi paraf dan tanggalnya. Selanjutnya ada ringkasan usulan jurnal penyesuaian dengan indeks R. Nah, pertama kita akan mengisi indeksnya terlebih dahulu dengan indeks R sesuai dengan pedoman, lalu mengisi judulnya yaitu ringkasan usulan jurnal penyesuaian dan tahunnya yaitu pada tahun 2022. Nah, untuk akun persediaan barang dagangan sendiri hanya ada satu penyesuaian yaitu pada akun beban lain-lain pada persediaan barang dagangan sebesar 100.110.500 rupiah. Nah, penyesuaian ini digunakan untuk mencatat selisih daftar stok opname. Nah, nomornya diisi dengan C11 dengan ref kertas kerjanya dengan sumber C1. Selanjutnya ada kertas kerja neraca dengan indeks O. Yang pertama kita lakukan yaitu mengisi indeksnya, yaitu indeks O sesuai dengan pedoman. Nah, untuk persediaan barang dagangan sendiri, kita akan mengisi saldo audit, yaitu saldo audit dan net adjustment. Pertama kita mengisi dulu net adjustmentnya sebesar 1.110.500 rupiah diperoleh dengan dari sumber kertas kerja C1 tadi. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan saldo buku besar yaitu 320.257.257.257 rupiah dikurangi 1.110.500, akhirnya ditemukan selisih yaitu saldo audit sebesar 319.146.500. Nah, kolom ref ini diisi dengan sumber kertas kerja utama yaitu yang tadi dengan kertas kerja C. Lalu selanjutnya ada kertas kerja laba rugi dengan indeks P. Yang pertama kita harus mengisi indeks P sesuai dengan pedoman. Lalu kemudian kita menentukan saldo audit dengan net adjustment-nya. Nah ini tadi. Nah kenapa sih kok akun beban pokok penjualan itu termasuk ke dalam akun persediaan barang dagangan? Nah karena tadi kan ditemukan bahwa adanya selisih
saldonya ya. Jadi kalau saldonya berkurang, saldo persediaan berkurang, maka beban pokok penjualan itu akan bertambah. Jadi menurut saya akun beban pokok penjualan ini juga terhubung dengan akun persediaan barang dagangan. Nah, tadi kan ditemukan bahwa net adjustment itu sebesar 1.110.500 rupiah. Jadi saldo buku besar yang awalnya 1.140.000 001.065 rupiah ini kemudian ada net adjustment sebesar 1.110.500. Nah, saldo auditnya akan bertambah yaitu sebesar 1.141.111.565. Nah, ini kan terlihat ya bahwasanya jika saldo persediaan barang dagangan tadi berkurang, maka saldo beban pokok penjualan itu akan meningkat. Jadi, kedua akun ini masih sangat terhubung. Lalu selanjutnya ada kertas kerja perhitungan beban pokok penjualan dengan indeks Q. Nah, yang pertama kita akan mengisi dulu indeksnya yaitu dengan indeks Q sesuai dengan pedoman. Kemudian kita akan menyesuaikan saldo audit dan net adjustment-nya sesuai dengan kertas kerja C. Nah, eh, di sini kan tercantum bahwasanya persediaan barang dagangan awal dengan saldo bukunya 472.728.175 rupiah dengan net adjustmentnya 0 sehingga saldo auditnya 472.728.175 ribu rupiah dengan saldo tahun lalu 494.200 ribu rupiah 200 ribu rupiah. Kemudian persediaan barang dagangan akhir ini dengan saldo buku besar sebesar 320.257.000 rupiah dengan net adjustment tadi yang selisihnya itu sebesar 100.110.500 rupiah. Kemudian saldo auditnya yaitu pengurangan dari saldo buku besar saldo per saldo buku 31 Desember 2022 dikurangi dengan net adjustmentnya ditemukan hasil 319.146.500. Kemudian saldo tahun lalunya 472.728.175 rupiah. Sekian video pemaparan hasil laporan audit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.